lagi kita baca ini ada video nanti. Mereka pakai video aja belajarnya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semuanya ya? Tak ada kurang apapun ya. Kurangnya cuma duit. Oke, kita lanjut ke materi kedua yaitu tentang bahasa Indonesia. Walaupun Bapak bukan jurusan pendidikan atau sastra, tapi Bapak diminta mengampu bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia kita sekarang ini beda dengan SMA atau SMP, SD kita. Walaupun nanti lebih condong mirip, tapi ini nanti kita akan tujuannya untuk mengerjakan tugas penelitian kawan-kawan. Kenapa bahasa pengantar kawan-kawan meneliti adalah bahasa Indonesia. Tapi nanti jurnalnya bisa bahasa Inggris, terserah. Ya kan? Artikel jurnalnya bisa bahasa Inggris. Maka perlulah pembelajaran bahasa Indonesia ini di semester 4. Kenapa semester 4, Pak? Kenapa nggak semester 1 atau 2? Kok bahasa Inggrisnya bisa 1 semester 2, Pak? Bahasa Indonesia semester 4. Karena semester 4 inilah tahapan kawan-kawan menuju untuk menjadi peneliti. Maka secara baiknya bahasa Indonesia juga harus dipelajari supaya nantinya narasi, diksi, argumentasi kawan-kawan tidak ambigu dan dapat dimengerti secara mudah oleh pembaca penelitian kawan-kawan nantinya. Ya, oke. Hari ini kita ke pertemuan pertama yaitu perkembangan bahasa Indonesia. Ya, kalau kita lihat dari modul kita, bahasa Indonesia itu bersumber dari bahasa Melayu. Ya, bahasa Melayu. Yang mana bahasa Melayunya itu lebih condongnya itu kalau kita lihat itu di daerah Lingga. Pernah dengar daerah Lingga? Daerah Kepulauan Riau pernah dengar? Pernah dengar? Tanjung Pinang pernah dengar? Pernah dengar Tanjung Pinang. Ah, Natuna pernah dengar? Anambas pernah dengar? Kabupaten Anambas. Di sana tuh ada Tanjung Pinang, ada Pulau Karimun. Lebih condongnya ini bahasa Melayu yang ada di wilayah pesisir-pesisir yang menuju ke wilayah Laut Cina Selatan. Ya, Laut Cina Selatan. Ya, bahasa Melayu mereka itu bisa dikatakan lebih tinggi sastranya daripada bahasa Melayu lainnya. Ya, jadi bahasa Indonesia yang hari ini kita bicarakan sehari-hari, kita biasakan dalam kehidupan kita, itu murni dari bahasa mereka. Karena bahasa mereka itu sedikit E-nya dan O-nya. Seperti bahasa yang kita ucapkan hari ini. Ya, Nah, tapi ada pula perbedaan-perbedaannya sedikit tadi. Ya, maka kita sebut ini sebagai bahasa Indonesia, bukan bahasa Melayu, karena digunakan oleh negara Indonesia. Tapi kalau kita pergi nanti ke wilayah, misalnya Patani, Thailand Selatan. Thailand Selatan kan perbatasan dengan Malaysia itu. Mereka juga berbahasa Melayu. Tapi bahasa Melayunya lebih mirip dengan bahasa Melayu di kawasan Malaysia. Atau kita sebut dengan wilayah-wilayah kerajaan. Ada Perlis, ada kerajaan Kelantan, ada kerajaan apa namanya itu, Selangor dan lain sebagainya. Nah, kalau kita ini lebih condong bahasa Indonesianya itu ke wilayah Kerajaan Lingga. Kerajaan Lingga itu ada di Pulau Lingga, di Pulau Riau. Ya, dekat Tanjung Pinang. Nah, sampailah ke Siak. Ke Siak. Dan hari ini menjadi bahasa resmi yang kita pakai sehari-hari. Nah, siapa pernah ke Kabupaten Siak? Nah, coba dengar orang Siak ngomong. Ada pakai E nggak? Seperti bahasa Indonesia dia ngomong kan? Ya kan? Walaupun agak cepat, tapi dia seperti bahasa Indonesia ngomongnya. Nah, nggak nampak kali dia itu seperti Malaysia-Malaysiaan bahasa Melayu itu Melayu. Siapa pernah ke Rohil, ke Rohul bahasa Melayunya ada O-nya, ada E-nya, terasa kan? Nah, tapi kalau kita di Siak nggak terasa E O-nya tuh ya, dia lebih mirip ke hari ini yang kita rasakan bahasa Indonesianya. Tapi memang masih ada yang namanya itu logatnya itu masih logat Melayu lengkap, lengket. Tapi
kata-katanya yang kita rasakan hari ini berasal dari sana, yaitu Siak sampai Lingga ke atas sana. Oke? Bagaimana perkembangan bahasa Indonesia? Coba kita sama-sama ya nih sifat belajar kita studi Indonesia Center aja lah ya. Baca paragraf kedua A5. Yang pernyataan yang begitu ini, Pak. Ya, Pernyataan yang mungkin timbul adalah pertanyaan. ya kecil. Itu atas ada tuh, baca atas tuh. Nampak atas tuh? Pertanyaan yang mungkin timbul adalah kapan sebenarnya bahasa Melayu mulai digunakan sebagai alat komunikasi. Ya, lanjut. Oh, Habiskan paragrafnya tuh. berbagai batu bertulis para sapi prasasti kuno yang ditemukan seperti satu prasasti kedudukan bukti di Palembang, Ah, bukit atau bukit di Palembang tahun 83, teruskan ke suaranya. dua prasasti Talang Tuwo di Palembang tahun 684. Ketiga prasasti Kota Kapur di Bangka Barat tahun 686. Dan 4 prasasti Karang Berakhir Bangko Kabupaten Merangin Jambi tahun 688. Dan yang bertulis Pranagari dan bahasanya bahasa Melayu kuno, memberi petunjuk kepada kita bahwa bahasa Melayu dalam bentuk bahasa Melayu kuno sudah dipakai sebagai alat komunikasi pada zaman Sriwijaya Halim 1979. Oke, cukup. Oke, ini kan yang disampaikan Halimah kan masih di tataran Sumatera. Dari Lampung, Palembang, Jambi, sampai Bangka. Tapi uniknya di Pulau Jawa juga ada prasasti. Prasasti tersebut berbahasa Melayu kuno. Di sini ada namanya Prasasti Bogor tahun 942 dan Prasasti Ganda Suli tahun 832. Artinya bahasa Melayu telah jauh perjalanannya sampai ke Pulau Jawa. Walaupun Bogor itu dulu berada dalam budaya Sunda dan Jawa Tengah budaya Jawa, tapi ternyata dalam kegiatan komunikasi bahasa, bahasa Melayu juga ada di sana. Dibuktikan dengan prasasti Gandisuna dan prasasti Bogor. Oleh sebab itu, perkembangan bahasa Melayu ini dengan adanya dua prasasti tersebut bisa dikatakan sebagai kata bahasa pengantar atau bahasa internasional pada waktu itu. Ya, yang mana Sumatera itu dulu dikuasai oleh Sriwijaya, ya kan? Dan Samudra Pasai itu komunikasinya dengan wilayah Jawa yang dikuasai oleh kerajaan-kerajaan keraton, kerajaan-kerajaan yang ada di ya, Banten dan lain sebagainya. Ternyata komunikasi mereka itu supaya mempermudah mereka memilih bahasa Melayu. Dibuktikan dengan dua prasasti tersebut, ya. Kalau tidak ada dua prasasti tersebut, tidak ada bukti empiris mengatakan bahwa bahasa Melayu telah dipakai sebagai bahasa pengantar secara global pada waktu negara ini masih dalam bentuk kerajaan, ya. Berdasarkan petunjuk-petunjuk itulah maka bahasa Melayu akhirnya kita sebut hari ini sebagai bahasa resmi dari sebuah bangsa Indonesia. Baca, Deva. Berdasarkan petunjuk lainnya, ada empat tuh. Berdasarkan petunjuk-petunjuk lainnya dapat kita kemukakan bahwa pada zaman Sriwijaya bahasa Melayu berfungsi sebagai berikut. Satu, bahasa Melayu sebagai bahasa kebudayaan, yaitu bahasa buku-buku yang berisi aturan-aturan hidup dan sastra. Dua, bahasa Melayu sebagai bahasa perhubungan atau lingua franca antar suku di Indonesia. Tiga, bahasa Melayu sebagai bahasa perdagangan, terutama di sepanjang pantai, baik bagi suku yang
ada di Indonesia maupun bagi pedagang-pedagang yang datang dari luar Indonesia. Dan 4. Bahasa Melayu sebagai bahasa resmi kerajaan. Oke. Oke. Jadi 1943 tersebut di Bogor itulah bisa kita sebut ternyata bahasa Melayu itu telah menjadi bahasa pengantar khususnya dalam kegiatan multilateral. Apa itu multilateral? Pernah dengar? Hubungan suatu bangsa dengan bangsa lainnya yang banyak ya. Nah, intinya kalau hari ini orang banyak mengatakan bahasa internasional adalah bahasa Inggris, dulu di Nusantara kita bahasa Melayu lah sebagai bahasa internasional atau bahasa penghubung di antara para pedagang, di antara kerajaan-kerajaan ya. Contohnya kerajaan Sriwijaya ngomong dengan kerajaan keraton, mereka memakai bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar karena mereka saling mengerti bahasa tersebut ya, secara sejarah-sejarah itu. Selanjutnya peresmian bahasa Indonesia. Pada tanggal 28 Oktober, ya tahu apa itu 28 Oktober itu? Sumpah Pemuda. Maka disitulah para pemuda mendeklarasikan sebuah bahasa yang menyatukan di antara mereka. Dulu zaman-zaman kerajaan bahasa Indonesia sebagai bahasa perdagangan, bahasa diplomasi, ya kan? Arti ini contohnya di PBB. Kalau di PBB kan orang lebih banyak bahasanya pakai bahasa Inggris. Kalau nggak bisa pakai bahasa Inggris boleh pakai bahasa bahasa mereka. Nanti kan ada nanti translate yang akan menjelaskan pakai bahasa Inggris. Ya kan? Bahasa pengantar lah. Di tahun 1928, tepatnya 28 Oktober, maka diresmikanlah oleh pemuda-pemuda bahasa persatuan mereka supaya kokoh tujuan mereka untuk bisa merdeka, maka mereka sepakat dengan bahasa Indonesia yang mereka ambil dari sejarah-sejarah masa lampau, yaitu tetap menginisiasi dari bahasa perdagangan dan bahasa diplomasi kerajaan, yaitu bahasa Melayu. Oke, bahasa Melayu. Nah, ya, disitulah kita mengetahui ternyata bahasa Melayu itu adalah bahasa perdagangan, bahasa diplomasi. Ya, kalau ada nanti kerajaan dari Pulau Jawa ke Pulau Sumatera, mereka akan menggunakan bahasa Melayu. Sama dengan kerajaan dari Minangkabau menuju ke Jawa atau ke Sriwijaya, mereka juga akan menggunakan bahasa Melayu karena dulu itu yang disepakati. Tidak ada bukti empirisnya seperti hari ini kan ada tuh piagam PBB pakai bahasa internasionalnya kan? Enggak ada, tapi secara kultur itu telah terjadi saja. Dibuktikan dengan prasasti-prasasti yang ditemukan di Pulau Jawa. Ya, mengapa bahasa Melayu diangkat sebagai bahasa Indonesia? Alasan pertamanya adalah bahasa Melayu merupakan lingua franca di Indonesia, ya, bahasa perhubungan dan bahasa perdagangan. Ya, bahasa perhubungan dan bahasa perdagangan. Tapi kalau kita pergi ke pasar pusat, pasar Kodim, itu bahasa perdagangan bahasa Minang ya. Nah, kedua, sistem bahasa Melayu itu sederhana, mudah dipelajari karena dalam bahasa Melayu tidak ada dikenal dengan tingkatan bahasanya. Artinya, bahasa Melayu itu egaliter sifatnya. Apa itu? Sama. Baik yang dipakai oleh bangsawan maupun yang dipakai oleh kaum proleteral atau kita sebut dengan kaum buruh, kaum pekerja, itu sama mereka menggunakan bahasanya. Ya, sama mereka menggunakan bahasanya. Nggak ada bedanya. Ya, maka bahasa Melayu itu universal sifatnya pada waktu itu. Tidak ada kasta-kastanya. Kalau sekarang kan ada kasta-kastanya. Kalau kita pergi ke mall, kalau kita pesan iced tea, harganya sampai 35.000. Ya kan? Kalau kita pergi ke kedai kopi, kita pesan iced tea, tapi kita sebut dengan dia TS, harganya berapa? Kan ada beda kasta tuh, ya kan? Coba lah kita pergi ke sebuah restoran di mall tersebut. Iced tea-nya berapa? Sekian, 35.000, 40.000. Coba kita nongkrong ya di kantin sekolah, di kantin kampus. Iced tea, TS satu Pak, padahal sama. 5.000. Ya. Ketiga,
suku Jawa, suku Sunda, dan suku-suku lainnya dengan sukarela menerima bahasa Melayu menjadi bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Kapan itu? Saat 28 Oktober 1928. Saat pemuda-pemuda yang berkumpul dari Yong Sumatera, Yong Java, Yong Maluku, Yong Melanesia itu sepakat memakai bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan mereka. Ya kan mereka beda-beda bahasa tuh supaya satu dokumen mereka, maka mereka menggunakan bahasa Indonesia. Selanjutnya bahasa Melayu mempunyai kesanggupan dan dipakai sebagai bahasa kebudayaan dalam arti luas. Artinya mudah untuk dipelajari bahasa Melayu tersebut. Ya, bahasa Melayu tersebut mudah diajarkan dan egaliter. Ya, egaliter. Apa itu egaliter? Egaliter apa? Tidak ada kasta-kastanya. Ya, tidak ada kasta-kasta. Kastanya baik bangsawan maupun kaum buruh, mereka mirip menggunakan bahasanya. Kan? Nah, selanjutnya, peristiwa-peristiwa penting yang berkaitan dengan perkembangan bahasa Melayu atau bahasa Indonesia. Tahun 1901 disusun ejaan resmi bahasa Melayu oleh Chief Fan Option atau dimuat dalam kitab Logat Melayu. Wah, nih. Siapakah Fan Option tersebut? Fan Option tersebut tahu dia adalah keturunan Belanda. Dia membuat kitab Logat Melayu untuk diajarkannya dalam sekolah rakyat. Ya, dulu kan ada sekolah tuh, zaman penjajahan ada sekolah. Kita sebut dengan politik damping dulu. Pribumi itu akhirnya disekolahkan juga. Tapi sekolahnya sekolah untuk menjadi buruh lagi. Menjadi krani. Tahu krani? Tahu Apa? budak perempuan. Kalau kita pernah bekerja di kebun sawit, ada namanya krani-krani. Tahu krani-krani? Kalau bahasa sekarangnya admin, juru tulis, Oh, tukang hitung-hitung. Artinya mereka cuma diajarkan untuk bisa nulis dan berhitung. Fungsi nanti diletakkan di pabrik-pabrik Belanda atau VOC untuk bekerja dalam bidang administrasi. Maka mereka diajarkan bahasa Melayu pakai kitabnya Logat Melayu. Karena pada waktu itu tetap bahasa Melayu. Karena kan walaupun Belanda masuk, tapi kan kerja-kerjanya masih ada. Mereka diajarkan nulis bahasa Melayu supaya apa? Supaya hubungan perdagangan antara VOC dengan kerajaan yang memiliki tanah dan lahan tersebut bisa terhubung dengan baik. Karena itu pekerjaan mereka anggap rendah waktu itu menjadi admin-admin itu rendah, maka mereka memberikan kepada kaum pribumi dengan mengkadernya. Dikaderkannya lah dengan sekolah rakyat. Nah, tapi untuk para bangsawan, itu ada lagi nama sekolahnya tuh, Vances School namanya, Vances School. Itu sekolahnya gabung dia dengan anak-anak Belanda, ya. Tapi yang sekolah di sana itu adalah anak bupati, anak raja. Di sana sekolah disebut dengan bangsawan, ya. Salah satunya yang lahir di sana itu adalah yang hari ini yang memperjuangkan kemerdekaan kita, ya. Para bangsawan yang akhirnya sadar bahwa kita lagi dijajah. Salah satunya siapa? Hamengkubuwono itu sekolah di sana semuanya itu ya. Sedangkan anak-anak petani yang bisa dikatakan dia loyal terhadap VOC tetap disekolahkan anak-anaknya tapi untuk mendukung kegiatan pertanian Belanda pada waktu itu, yaitu perkebunan lada dan perkebunan rempah-rempah seperti cengkeh dan lain sebagainya, kebun teh juga, ya kebun teh juga. Terus pakai bahasa Melayu diajarkan lah mereka ya. Oke, pada tahun 1971 maka diubah itu menjadi Balai Pustaka ya. 1908 mendirikan penerbit buku namanya Komisi Von Flex ya, Taman Bacaan Rakyat. Pada 1917 jadi Balai Pustaka. Nah, salah satunya
publikasi dari Balai Pustaka itu adalah tentang Siti Nurbaya, ya, novel Siti Nurbaya. Jadi sudah lama bahasa Indonesia itu digunakan dalam perdagangan dan penghubung-penghubung antar yang kita sebut kerajaan, ya. Nah, ini pada 1928 karena sudah menjadi bahasa yang dipelajari di masing-masing tempat, baik itu di wilayah Melanesia. Apa itu wilayah Melanesia? Itu jajahan Portugis. Yang hari ini kita kenal dengan Papua, Nusa Tenggara Timur, Maluku Utara, itu Melanesia. Mereka dijajah oleh Portugis. Tapi karena mereka juga butuh perdagangan ke Nusantara, salah satunya ke Jawa, mereka juga diajari untuk belajar bahasa Indonesia. Oke. 1933, secara resmi berdirilah sebuah angkatan sastrawan yang dipimpin oleh Sultan Takdir, Ahli Syabana dan kawan-kawan. Apa gunanya? Mereka sebagai pujangga-pujangga, artinya membuat sastra-sastra dari bahasa-bahasa Indonesia. Gunanya apa? Sebagai hiburan saja, ya kan? Kan waktu-waktu itu kan hiburan kan nggak banyak. Maka karena mereka sudah bisa membaca dan tahu itu bahasa Melayu, tentu mereka akhirnya duduk. Apa nih kita gunakan nih bahasa ini nih? Akhirnya karena mereka belum terpikir untuk merdeka secara kuat, maka mereka cuma mengekspresikan dari mereka belajar itu dengan membuat sastra-sastra, novel-novel pada waktu itu. Ya, salah satunya yang dibuat oleh Haji Abdul Karim Amrullah. Siapa itu? Ya Hamka. Ya, dia penulis juga. Yang ditulisnya adalah pakai bahasa Indonesia. Dia itu orang Minang. Kenapa kalau bahasa Minang dia, Pak? Gak laku kalau bahasa Minang dia buat tulisan tersebut. Kayaknya tenggelamnya kapal Van der Wijk. Dibuatnya bahasanya tuh tergelincirnya kapal Van der Wijk. Nah, mungkin nggak laku dia. Apalagi di dalam apa mimbar mihrab Ka'bah apa namanya itu? Bayangkanlah bahasanya puisi apa tuh puisi puisi romantisnya Zainuddin pakai bahasa Minang. Enak nggak didengar? Hah? Enak didengar? Kalau pakai bahasa Minang pakai salung akhirnya. Tuh. Bayangkanlah Zainuddin mengatakan pantang pantang pisang berbuah dua kali. Itu kan bahasa Melayu. Coba dia bilangnya pantang bagi ambo pisang berbuah dua kali. Itu nggak enak didengar, ya kan? Secara luas. Tapi kalau orang Minang enak dia dengarnya. Tapi kalau secara luas nggak enak didengar. Makanya Buya Hamka memilih bahasa Indonesia untuk bahasa pengantarnya dalam novelnya, ya kan? Dalam novel-novelnya. Itu padahal yang nulis adalah orang Maninjau. Ya, dia mulai itu kan lahir di sekitar Danau Maninjau. Ya, kalau kita lewat Pulau Ampe Pulau Ampe, Kelok pertama itu tuh dekat dari rumahnya Buya Hamka. Ya, yang hari ini kemarin kena banjir bandang. Oke. 1938 dilangsungkanlah Kongres Bahasa Indonesia satu di Solo, ya, Solo ya, bukan Tembok Ratapan ya, Solo. Ya. Sekarang kan ada pula di orang di Google Map tuh, Tembok Ratapan Solo. Ya, tapi kita di sini Solo, ya. Kenapa di Solo? Karena pada waktu itu di sana kegiatan-kegiatan kerajaan itu lebih pasif, lebih bagus, ya, lebih masif lah, ya. Maka di sana dibuatlah Kongres Bahasa Indonesia pertama, ya kan? Apa hasil kongresnya di sana di Solo tersebut menjadikan bahasa Indonesia itu sebagai bahasa pengantar dalam kegiatan-kegiatan yang bersifat resmi, ya. Untuk siapa? Untuk para pejuang kita seperti Sultan Syahrir, ya Bung Hatta, Soekarno. Mereka kan waktu itu gabung kepada apa? Kepada anggota dewannya Belanda. Belanda pada waktu itu juga buat Dewan Perwakilan Rakyat yang di anggotanya itu berasal dari pribumi dan dari Belanda sendiri. Salah satunya adalah Insinyur Soekarno, Bung Hatta, pernah masuk itu. Disitulah mereka sepakat kalau dalam dewan tersebut mereka nggak mau pakai bahasa Belanda. Mereka pakai bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar. Apa gunanya supaya memperkokoh diri mereka adalah Indonesia.
Ya, walaupun mereka digaji pakai uang Belanda, tapi dia tidak mau menggunakan bahasa Belanda sebagai bahasa pengantar saat menjadi anggota dewan tersebut. Tetap pakai bahasa Indo. Ya, itu dari Kongres di Solo ini, ya. Walaupun nanti mereka pengantarnya bahasa Belanda lah, karena kan itu kan anggota dewan Belanda, tapi anggotanya kan ada kita, orang-orang pribumi. Orang pribumi dulu dianggap sebagai warga negara Hindia Belanda. Hindia Belanda yang dikomandoi oleh Belanda sendiri. Tapi tetap para pejuang kita yang masuk dalam sana menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar untuk memperjuangkan kemerdekaan kita juga. Artinya menjaga identitas bahasa Indonesia. Kalau di parlemen dah hilang bahasa Indonesia kita, itu kekalahan spiritual dan kekalahan moral. Tambah sedih nanti orang lain. Kenapa? Masa ya udah gabung ke pemerintahan, ikut pemerintahan di sekarang. Nggak berani menyuarakan tetap identitasnya sendiri. Oke. Tanggal 18 Agustus 45 ditandatanganilah Undang-Undang Dasar 1945. Yang salah satunya di pasal 36. Nah, inilah baru secara perundang-undangan lagi. Pasal 36 itu menetapkan bahasa Indonesia sebagai bahasa negara. Jadi bahasa Indonesia ini tetap dan menjadi bahasa pengantar resmi di Indonesia itu pada pasal 36 Undang-Undang Dasar. Yang mana di situ ditetapkan bahasa Indonesia sebagai bahasa negara. Oke, 1947. Penggunaan ejaan publik atau disebut dengan ejaan Swandi sebagai pengganti dari ejaan Van Option. Nah, dulu kan buku logat Van Option. Artinya si Van Option ini membuat buku bahasa Melayu untuk diajarkan kepada pribumi. Nah, maka dulu tuh masih banyak itu contohnya. Kalau kita pakai yang tuh D, J, A, N, G. Tuh yang tuh. Ya, diubah menjadi ejaan Swandi. Ejaan Swandi itu apa? Menghilangkan model-model penulisan Belanda. Apa model-model penulisan Belanda? Banyak menggunakan kata-kata huruf-huruf non vokal di awal-awalnya. Ya, contohnya eh apa tuh? Contohnya itu seperti. Seperti itu kan kalau hari ini kan seperti biasa aja. Dulu itu ada D, J, E, baru seperti gitu ya. Intinya dia masih membuat logat-logat Belanda itu ada. Ya, membuat logat-logat Belanda itu ada. Sama Suwandi dihilangkanlah identitas Belanda tersebut dan dimulailah dengan identitas aslinya hari ini. Oke. Pada 54, tahun 54, 28 Oktober sampai 2 November dilangsungkan Kongres Bahasa Indonesia kedua di Medan. Ya, di Medan ya. Pada 1972, Presiden Republik Indonesia meresmikan penggunaan ejaan bahasa Indonesia yang sempurna melalui pidato kenegaraannya di depan sidang DPR yang dikuatkan pula dengan keputusan Presiden nomor 57 tahun 1972. Lalu ada lagi Kongres keempat diselenggarakan di Jakarta 28 Oktober sampai 2 November 1978. Ada lagi Kongres apa lagi nih? Keempat lagi diselenggarakan 21 sampai 2 November 83. Kali ini mengukuhkan keberadaan bahasa Indonesia sebagai bahasa Indonesia di bumi Indonesia. Dan sampai nantinya pada tahun 2003 diselenggarakanlah Kongres Bahasa Indonesia yang ke-8 di Jakarta. Sejak 2003 itulah sampai sekarang belum ada lagi Kongres Bahasa Indonesia. Belum ada lagi Kongres Bahasa Indonesia. Artinya perubahan bentuk kata-kata tersebut. Dulu kan ada tuh. Di Kongres itu dimasukkan tuh kata-kata. Artinya kata-kata sadur. Contohnya, eh kita kan hari ini banyak membuat bahasa tuh, kata-kata yang mana itu kata-kata bahasa asing kita jadikan dia bahasa Indonesia. Itu letaknya di Kongres. Letaknya di Kongres. Contohnya ada konferensi. Konferensi itu kan bahasa Inggris, conference, artinya pertemuan.
Di 2003 itu ditetapkan konferensi itu menjadi bahasa Indonesia, tapi diubah bentuknya bukan COFFRENC tapi KONFERNC, konferensi ya. Itu semua bahasa-bahasa itu di ditetapkan kata-katanya di kongres tersebut. Jadi, maka pas sampai hari ini belum ada lagi kamus bahasa Indonesia terbaru, belum ada. Kamus bahasa Indonesia terbaru itu terakhir adalah tahun 2003. Disitulah kata-kata itu dimasukkan. Nah, nantilah akhirnya dua lagi kongres ke-9 kan. Nggak tahu nanti ada kata-kata anjay jadi bahasa Indonesia kan, ya kan? Nggak tahu kita kan, apalagi bahasa-bahasa anak sekarang. Kalau ada hari ini bab katanya kan, mana tahu mau dimasukkannya kan? Apalagi bahasa-bahasa sekarang. Similikiti, mana tahu mau dimasukkan? Kita harus pakai kongres lagi. Kali nanti berubah lagi kamus bahasa Indonesia kita, bertambah kosakata bahasa Indonesia. Inilah. Jadi setiap kata-kata yang berubah menjadi bahasa Indonesia itu dikongreskan, kawan-kawan. Bukan berasal-berasal aja, tapi dikongreskan. Apakah bisa ini dimasukkan? Apakah sama nggak artinya? Contohnya kayak conference. Jadi konferensi. Konferensi itu adalah pertemuan. Pertemuan bisa kita pakai, konferensi juga bisa kita pakai untuk mengartikan adanya pertemuan. Apalagi contohnya delegasi, delegation. Bahasa Inggris tuh. Bahasa Inggris kan? Alimah sama Indonesia dimasukkannya tahun 998 menjadi bahasa Indonesia disebut dengan delegasi. Ya, delegasi Indonesia. Nah, kita ubah dia menjadi bahasa Indonesia. Dulu bahasa Inggrisnya delegation, kita ubah dia menjadi Nah, ya, hari ini. Contohnya banyak lagi. Nah, champion. Ada nggak bahasa Indonesianya? Champion. Ada nggak bahasa Indonesianya? Nggak ada. Setelah hari ini juara tetap Juara. Nggak bisa kita pakai champion. Champion itu bahasa asing. Kalau dia berubah jadi bahasa Indonesia, nggak hilang hanya champion. Mana ada kita hari ini bisa dengar kata-kata champion. Pernah dengar bahasa champion Indonesia? Itu enggak. Sampai hari ini belum masuk dia menjadi bahasa Indonesia. Oke, kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia. Baca poin pertama. Bahasa Indonesia mempunyai kedudukan yang sangat penting karena bahasa Indonesia bahasa nasional. Hmm. Kedudukannya di atas bahasa-bahasa daerah. Selain itu, dalam Undang-Undang Dasar 1945 tercantum pasal khusus bab 15 pasal 36 mengenai kedudukan bahasa Indonesia yang menyatakan bahwa bahasa negara adalah bahasa Indonesia. Dengan kata lain, ada dua macam kedudukan bahasa Indonesia. Pertama, bahasa Indonesia berkedudukan sebagai bahasa nasional sesuai dengan Sumpah Pemuda 1928. Dan kedua, bahasa Indonesia berkedudukan sebagai bahasa negara sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945. Oke, apa bedanya bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional dan bahasa Indonesia sebagai bahasa negara? Bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional itu digunakan oleh rakyat kita untuk menghubungkan kata-kata mereka di antara mereka. Tapi bahasa Indonesia sebagai bahasa negara itu harus dilaksanakan dalam kegiatan bernegara. Contoh, kalau kawan-kawan ngurus-ngurus apapun di kantor-kantor pemerintah, surat-suratnya itu pakai bahasa apa? Itu contohnya ya. Ya kan? Nggak ada pakai bahasa Inggris kan? Semuanya pakai bahasa Indonesia. Itu contohnya. Artinya diterapkan dalam praktek kenegaraan. Seperti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang APBN itu bahasa Indonesia semuanya. Makanya akhirnya tahu orang bahwa dalam anggaran pendidikan ada MBG diletakkan 200-an triliun. Karena pakai bahasa Indonesia. Coba lah pakai bahasa Inggris. Sedikit orang tahu tuh. Ya kan? Dengan tuh Alima. Kedua, fungsi bahasa Indonesia. Baca Alima. Dengan tuh satu paragraf ini. Hmm.
dalam kedudukannya sebagai bahasa nasional. Bahasa Indonesia berfungsi sebagai satu, lembaga kebanggaan kebangsaan. Dua, lambang identitas nasional. Hmm. Tiga, alat perhubungan antar warga dan antar budaya. Hmm. Empat, alat mempersatukan suku-suku bangsa dengan latar belakang budaya dan bahasa yang berbeda ke dalam kesatuan kebangsaan Indonesia. Oke, cukup dulu. Jadi bahasa Indonesia itu telah masuk lambang sekarang. Ya, lambang. Karena apa? Lambang negara itu ada 3. Siapa tahu? Bendera satu. Apa lagi? Di masyarakat. Ini Lambang negara itu ada 3. Pancasila. Satu lagi keluarga negaraan. bahasa Indonesia. Jadi kalau bicara pelambang negara ada apa saja? Bendera. Ah, Siapa? bukan Pancasila, burung Garuda. Satu lagi Bahasa Indonesia. bahasa Indonesia. Oke, jadi makanya dalam ya dalam aktivitas-aktivitas kenegaraan, contohnya sepak bola, ada lambang benderanya. Ada lambang bendera tuh, ada lambang Garuda. Satu lagi dipaksa mereka untuk berbahasa Indonesia. Contohnya kemarin naturalisasi. Naturalisasi itu kan rata-rata kan mereka lahirnya di mana kemarin? Luar negeri. Tapi kan mereka dipaksa memakai apa? Gak dipaksa ya, harus memakai itu. Di baju olahraganya, sepak bolanya kemarin ada lambang negara. Apa itu sini? Bendera Indonesia. Di sini ini apa lagi? Burung Garuda. Lalu dia menyanyikan lagu Indonesia Raya pakai bahasa Indonesia. Nggak boleh dia menyanyikan lagu Indonesia Raya pakai bahasa Inggrisnya, nggak boleh. Pakai bahasa Belandanya nggak boleh, Pak. Harus pakai bahasa Indonesia. Maka diuji bahasa Indonesia mereka tuh. Minimal sudah bisa menyanyikan lagu bahasa Indonesia Raya. Ya, jadi kalau saat nanti menyanyikan lagu kenegaraan, mereka sudah bisa pasif menyanyikannya. Ada 3 tersebut. Ya. Nah, apakah presiden lambang negara? Bukan. Jadi presiden itu bukan lambang negara. Presiden itu adalah kepala negara. Dia bersifat jabatan. Kalau lambang tersebut bersifat apa? Bersifat sebagai identitas, sebagai tanda pengenal kita. Maka dia harus tidak boleh dilecehkan. Ya, kalau ada orang menginjak bendera kita, kita marah. Kalau ada orang mengatakan burung Garuda kita seperti burung gereja yang kecil itu, pasti kita marah. Kalau dia bilang bahasa Indonesia itu bahasa paling jelek, kita marah. Ya, tapi kalau ada orang bilang mengkritik presiden, ada yang marah, ada yang tidak, ya. Itu tergantung kinerjanya. Kalau kinerjanya bagus, maka orang banyak menyanjung. Kalau kinerjanya jelek, orang banyak mengkritik. Tapi kalau bahasa Indonesia, burung Garuda dan bendera, itu nggak boleh kita apa-apakan, ya. Nggak boleh apa-apakan. Pernah terjadi di suatu, adalah tempatnya, dijadikannya itu bendera Indonesia itu letaknya itu di kaki. Jadi ini kan ada nih pembina upacara. Ini pembina upacara. Misalkan ada pentas kecil. Di sampingnya pentas itu dililitnya bendera Indonesia merah putih. Itu penghinaan. Boleh. Bendera Indonesia itu harus letak di pusat ke atas kita. Bayangkan saja, di dunia sepak bola saja, kalau timnas kita main, ada nggak di celananya pakai lambang negara kita? Di sini. Ini di kaki. Ya, dia sebagai pembina upacara. Jadi lah, nanti ada tuh. Karena dia tidak mengetahui apa itu lambang. Lambang itu adalah kebanggaan kita. Kebang kebanggaan kita. Oke, setelah jadi lambang, lalu lambang identitas nasional. Ya, setelah jadi lambang kebanggaan kebangsaan, lambang identitas. Tadi Bapak bilang, seluruh aktivitas kita kalau kita orang Indonesia pasti pakai bahasa Indonesia. Paspor, nah lihat paspor ke kawan-kawan. Itu pasti di atas bahasa Indonesia dulu. Baru bawahnya bahasa Inggris. Padahal itu kita mau kita bawa ke luar negeri itu, tapi tetap ada bahasa Indonesia ya. Ya kan?
Apalagi sebagai alat penghubung antar warga dan antar budaya. Biasalah ya sebagai eh, bahasa untuk keseharian kita, ya. Nah, soalnya nih berkumpul nih orang berbagai suku. Ujung-ujungnya pasti mereka sepakat menggunakan bahasa Indonesia, ya kan? Untuk mengekspresikan apa yang diinginkan oleh mereka. Dan alat pemersatu suku-suku bangsa dengan latar belakang budaya yang berbeda. Oke. Selanjutnya, bahasa Indonesia berfungsi sebagai dalam ini dalam kedudukannya ya. Ada lagi dia berfungsi sebagai bahasa resmi kenegaraan, ya, bahasa pengantar dalam dunia pendidikan. Ya, jadi kalau ada agenda-agenda kenegaraan itu nggak boleh dulu bahasa Inggris, bahasa Indonesia dulu, nanti baru dijelaskan pakai bahasa Inggris. Kalau memang ada orang luar di sana, dunia pendidikan, ya, apakah harus bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantarnya? PIR ini kan ada Pak kelas internasional yang pakai bahasa Inggris. Nah, itu kita nggak tahu apakah dia melanggar undang-undang atau tidak. Tapi intinya dia telah menghilangkan identitas pendidikan karena pendidikan kita harus pakai bahasa Indonesia. Mohon maaf nih kawan-kawan. Orang Jepang, orang Cina itu nggak banyak Bu, yang bisa bahasa Inggris. Kenapa? Karena mereka menggunakan bahasa Jepang, bahasa Cina dalam pendidikan mereka. Kalau mau pakai bahasa Inggris, belajar di luar sendiri. Nah, oke. Makanya kalau nanti kawan-kawan ada rezeki ke Jepang atau ke Cina, itu rata-rata mereka akan menggunakan bahasa Jepang atau bahasa Cina mereka. Karena dari kecil mereka pengantar bahasa pendidikan mereka pakai bahasa itu. Bahasa mereka sendiri. Karena mereka kuat ekonomi, akhirnya orang lain yang menyesuaikan. Belajar bahasa Jepang, belajar bahasa Cina. Oke. Apa lagi? Alat pengembangan kebudayaan, pengetahuan dan teknologi. Nah, jadi kalau contohnya hari ini, kalau ada anak bangsa kita buat teknologi, buku manualnya atau buku petunjuknya pasti bahasa Indonesia. Kalaupun ada nanti bahasa-bahasa lainnya itu letaknya di bawah lagi, ya kan? Nah, nggak boleh dihilangkannya. Dia mau ke barat-baratan nih, bolehlah. Misalnya apa namanya itu judulnya tuh ke barat-baratan, tapi isinya harus ada bahasa Indonesianya. Kalau ada namanya pengembangan-pengembangan teknologi beda kalau kita mau mempublish jurnal untuk internasional. Baru kita pakai bahasa internasional. Bahasa internasional ada 4. Tuh, bahasa internasional ada 4. Tahu? Bahasa apa aja 4 tuh? Pertama bahasa Inggris, kedua Sarap, Arab, ketiga Cina, yang keempat. Rusia. Jadi kalau pakai bahasa Indonesia kita ubah artikel untuk internasional itulah mereka. Karena itu bukan bahasa internasional. Nah, Nah, dulu sempat mau masuk tuh Indonesia. bahasa Indonesia, tapi ada penolakan. Dari mana? Dari kita penolakannya. Karena mau dibuat bahasa Melayu. Kita mau pakai bahasa Indonesia namanya. Tapi Malaysia ingin pakai bahasa Melayu. Yang wilayah Serumpu ini namanya ingin pakai bahasa Melayu. Nah, kita menolak. Kalau bahasa Melayu berarti hilanglah identitas bahasa Indonesia kita. Kita ingin tetap namanya bahasa Indonesia. Nah, karena itulah sampai hari ini kita tidak bisa menulis pakai bahasa Indonesia untuk internasional. Kalau sempat kemarin itu sepakat, kawan-kawan tidak perlu lagi pakai bahasa Inggris untuk nulis artikel internasional. Cukup pakai bahasa Indonesia. Indonesia. Ya, sekarang lihatlah kalau internasional tuh. Boleh pakai bahasa Arab nulisnya, boleh pakai bahasa Inggris, boleh pakai bahasa Cina, boleh pakai bahasa Rusia tulisnya. Nah, maksudnya dari Asia ada juga satu. Ya kan cuma dua dia, satu Asia, Cina. Harusnya ada lagi, dua di Asia. Dua. Cina dan Arab. Dua lagi dari Eropa. Nah, harusnya tiga. Bahasa Indonesia. Hah? Ajukan lagi. Oke, kita lanjut. Skema pengembangan bahasa Indonesia. Ya, dari penemuan prasasti, Sumpah Pemuda, Sumpah Pemuda turun ke pengesahan Undang-Undang Dasar 1945. Diresmikannya bahasa Indonesia yang telah disempurnakan. Baru bahasa Indonesia yang digunakan sebagai bahasa Indonesia
nasional dan bahasa Indonesia yang digunakan sebagai bahasa negara ya. Nah, oke. Nah, habis pertemuan kita. Intinya di sini hari ini pertemuan kita. Skema pengembangan bahasa Indonesia. Ditemukannya prasasti yang mana prasasti tersebut menggunakan bahasa kuno Melayu. Ada di wilayah Sumatera dan ada di wilayah Jawa, Bogor dan Jawa Tengah. Yang kedua, Sumpah Pemuda menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan. 18 Agustus 1945 waktu kita mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945, maka pasal 36 ditetapkan bahasa Indonesia sebagai bahasa negara. 16 Agustus 1972 disempurnakanlah bahasa Indonesia dari dialeknya Belanda-Belandaan menjadi dialeknya murni dialek Indonesia. Dan saat itulah jadilah bahasa Indonesia sebagai bahasa Indonesia digunakan untuk bahasa nasional. Artinya kalau kita pertemuan-pertemuan resmi kita harus memakai bahasa Indonesia. Yang kedua sebagai bahasa negara. Apapun dokumentasi kita yang kita miliki hari ini wajib menggunakan bahasa Indonesia ya. Wajib menggunakan bahasa Indonesia. Contohnya deklarasi kawan-kawan pakai bahasa apa? Nah, yang kedua, kartu keluarga kawan-kawan pakai bahasa apa? Ada pakai bahasa Inggris? Nggak ada kan? Nah, Undang-Undang Dasar 45, undang-undang lainnya, data-data BPS pakai bahasa apa? Data BPS itu bahasa Indonesia dulu, nanti ada bahasa Inggrisnya. Tapi tetap menyentuhkan bahasa Indonesia. Oke, ada pertanyaan? Silakan. Ada pertanyaan? Ya, ini ya skemanya, lihat skemanya di atas itu. Ya, ini Bapak besarkan sedikit. Nah, ya, pertama ditemukannya prasasti ya tentang bahasa Melayu kuno, ada di Jawa dan ada di Sumatera. Yang kedua, Sumpah Pemuda 1928. Satu, ada peresmian Undang-Undang Dasar yang mana pasal 36 menetapkan bahasa Indonesia sebagai bahasa negara. Setelah itu, 16 Agustus 1972 disempurnakanlah bahasa Indonesia ejaannya yang sampai hari ini kita rasakan. Ya. Nah, setelah itu barulah penggunaannya digunakan sebagai bahasa nasional, ya, sebagai nasional dan sebagai bahasa negara untuk dokumen-dokumen negara. Oke, cukup? Ada pertanyaan? Ada 5? Ada yang lain? Kalau tidak ada, Bapak cukupkan sampai hari ini. Kalau ada, kita lanjut. Oke, kita absen dulu. Kita absen. Banyak puasa hari ini mereka tuh. Nggak tahu. Dicek lah. Tapi di kelas lain nggak masuk. Kayak ada kegiatan. Lupa nggak? Oke ya, Bapak cukupkan. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada tulisan gimana cara absennya?